Presiden Joko Widodo telah mengumumkan pencabutan status pandemi COVID-19 di Indonesia. Lalu seperti apa tanggapan masyarakat atas status endemi COVID-19? Sudah ada rekan Anwar Fuadi yang akan melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Adi, bagaimana tanggapan warga khususnya di Surabaya atas pencabutan status pandemi COVID-19? Ya, Zakia, saat ini saya berada di kawasan Taman Bungkul, tepatnya di kawasan sentra kuliner Taman Bungkul. Nah, tadi kami sempat menanyakan kepada masyarakat terkait dengan pencabutan status pandemi COVID-19 oleh Presiden Joko Widodo sore ini. Dan artinya saat ini kita sudah berada di masa endemi COVID-19. Memang sebagian masyarakat tadi sudah mendengar informasi tersebut, namun sebagian lagi belum mendengar karena memang pengumumannya baru beberapa jam yang lalu. Dan terkait dengan hal ini, tentunya masyarakat juga punya pendapat mereka, begitu ya. Rata-rata mereka menyambut baik terkait dengan keputusan pemerintah untuk mencabut status pandemi ini. Nah, untuk lebih lanjutnya kita akan tanyakan kepada masyarakat apakah mereka siap dengan pencabutan status ini, apalagi ada beberapa konsekuensi. Salah satu konsekuensinya adalah apabila terkena COVID-19 tidak lagi gratis biayanya atau tidak lagi ditanggung oleh negara. Dan di sini tadi kami melihat begitu ya, untuk aktivitas masyarakat memang rata-rata sudah tidak lagi mengenakan masker, apalagi setelah ada waktu itu pengumuman bahwa masker tidak lagi diwajibkan, dan ini sudah terjadi juga sejak lama. Namun terkait dengan pencabutan status pandemi ini, kita akan langsung tanyakan dengan salah seorang warga yang ada di sini. Halo Mas, dengan Mas siapa Mas? Ian Mas. Mas Ian. Nah, Mas Ian ini masih memilih untuk memakai masker ya Mas ya. Mas Ian, hari ini kan Presiden Jokowi memutuskan dan mengumumkan untuk mencabut status pandemi COVID-19. Mas Ian sudah dengar atau belum Mas? Belum dengar. Belum mendengar. Belum. Kalau pendapat Mas Ian, apakah memang sudah seharusnya status pandemi ini dicabut Mas setelah 3 tahun? Sudah seharusnya sih dicabut, soalnya kan pada waktu pandemi kan masyarakat itu pergerakannya dibatasi. Sekarang kalau udah dicabut lebih enak lagi pergerakan masyarakatnya gitu. Jadi bisa mencari uang juga bisa lebih leluasa gitu. Oke, perekonomian juga semakin tumbuh begitu ya. Tapi ada konsekuensinya nih Mas, ketika Mas Ian misalnya jangan sampai ya terkena COVID tidak lagi ditanggung oleh pemerintah. Gimana tanggapannya Mas? Ya kalau saya sih ya nggak apa-apa juga. Cuman mudah-mudahan aja saya nggak kena. Soalnya dulu kan saya juga udah pernah kena. Mudah-mudahan saya nggak kena karena kan saya udah vaksin 3 kali, jadi saya optimis lah untuk nggak kena lagi gitu. Oke, sudah vaksin 3 kali jadi sudah yakin begitu ya dengan upaya yang dilakukan. Oke, terima kasih Mas Ian atas waktunya. Nah, di sini masih banyak warga yang kemudian berkumpul melakukan berbagai aktivitas begitu di sore hari. Nah, kita akan tanyakan bagaimana tanggapan mereka terkait dengan pencabutan status pandemi COVID-19 ini. Nah, selamat sore Bapak-Bapak. Oke, Pak, ini kan Presiden Jokowi sore ini mencabut status pandemi COVID-19. Sudah dengar belum Pak? Dengan Pak siapa sebelumnya Pak? Dengan Pak Mulyadi. Oke. Pak Mulyadi sudah dengar belum informasi ini? Belum dengar saya. Oke. Nah, tanggapan Pak Mulyadi Pak dengan adanya pencabutan status pandemi, sekarang COVID dianggap ya penyakit biasa dengan adanya status endemi ini Pak. Gimana tanggapannya? Kalau saya merasa bersyukur sekali dengan kebijakan Bapak Jokowi ini. Kenapa? Dengan dicabutnya ini, kebijakan ini maka akan menambah peluang-peluang kerja, menambah untuk investor-investor yang dari luar itu bisa masuk ke Indonesia. Bahwa Indonesia sudah siap untuk melakukan ekspansi yang lebih baik lagi tentang ekonomi global yang lebih besar lagi. Kalau dari Bapak sendiri tentu sudah tidak ada pembatasan-pembatasan ya Pak. Ya, gimana tanggapannya Pak? Kalau saya secara pribadi sih sangat bersyukur juga ya. Kenapa? Dengan kita dicabutnya tadi itu, kita bisa mandiri kesehatan pribadi. Dengan peristiwa kemarin itu kita harus belajar lagi menjaga kesehatan kita masing-masing. Itu aja. Sebelumnya pernah kena COVID mungkin Pak? Tidak pernah sama sekali, alhamdulillah gitu ya. Tapi dengan adanya pencabutan ini kan konsekuensinya adalah ketika kena COVID kan bayarnya tidak lagi ditanggung negara. Nah, ini bagaimana Pak? Kalau menurut saya pribadi sih enggak apa-apa. Karena apa sih? Dengan kita menjaga kesehatan tadi itu, kita juga menjaga kesehatan kita. Dan kita akan lebih sehat lagi gitu loh. Nah, gitu. Enggak apa-apa itu. Itu memang resiko kita lah gitu. Untuk ke sana itu. Kalau boleh tahu sudah vaksin Pak? Udah berapa kali? Sudah 3 kali vaksin gitu. Sudah 3 kali. Alhamdulillah 3 kali itu. Selain vaksin Pak, apalagi yang dilakukan gitu ya supaya ya jangan sampai terkena COVID ini Pak? Ya menjaga kesehatan, menjaga cara makannya. Terus ya juga apa ya, kebiasaan kita yang baik lah. Kebersihan kita lah gitu. Oke, terima kasih ya Pak ya. Oke, sebelahnya. Halo Pak, dengan Pak siapa Pak? Pak Rustam, Pak. Pak Rustam, terkait dengan informasi tadi ya Pak ya, bahwa Presiden kemudian sudah mencabut status pandemi di Indonesia. Tanggapan Pak Rustam gimana Pak? Ya, tanggapan saya jadi peluang usaha sudah mulai meningkat.
terus pengangguran sudah mulai berkurang, terus keterbatasan untuk pendidikan sudah terbuka. Jadi kemarin kan sebelum pandemi kan kita terbatas untuk pendidikan, Pak. Ya. Oke. Nah, kalau Bapak sendiri, Pak, sudah vaksin belum, Pak? Karena nanti kan kita harus mempersiapkan diri karena ketika terkena COVID kan nanti ditanggung sendiri, Pak. Sudah vaksin berapa kali, Pak? Sudah 3 kali, Pak, vaksinnya. Iya, ya. Jadi optimis ini nanti akan membawa kebaikan termasuk bagi kesehatan juga ya, Pak? Ya, terima kasih kita kepada pemerintah bahwa sudah mencabut pandemi ini, Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak-Bapak informasinya. Jadi memang rata-rata masyarakat menyetujui dengan tidak adanya pembatasan-pembatasan dengan status endemi ini, mereka bisa lebih leluasa begitu untuk melakukan berbagai aktivitasnya. Tapi kalau kita lihat di wilayah Jawa Timur ini memang sebenarnya kalau untuk vaksinasi COVID-19 dari 35 juta sasaran vaksin yang ada di seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur, untuk angka vaksinasi dosis pertama ini sudah mencapai 85%. Lalu kemudian untuk dosis kedua sudah di kisaran 75%, dosis ketiga ini masih di kisaran 33%, bahkan sudah ada dosis keempat ini di kisaran masih sangat kecil di kisaran 2%. Tapi kalau kita breakdown lagi datanya berdasarkan informasi vaksin di Kementerian Kesehatan begitu untuk wilayah Jawa Timur, rata-rata memang untuk sasaran vaksin ini baik itu untuk lansia dan juga masyarakat umum dan masyarakat rentan ini sudah divaksinasi. Tentunya diharapkan ini menjadi salah satu upaya juga agar masyarakat ya tidak terkena COVID-19, ditambah memang upaya dari diri sendiri untuk melindungi diri dari terserang COVID-19 ini karena memang sudah dicabut dan tidak lagi pandemi, artinya ketika terjadi ada yang terkena COVID-19 ini harus ditanggung secara mandiri, bukan lagi ditanggung oleh negara. Demikian tanggapan masyarakat di Surabaya, demikianlah juga laporan kami dari Surabaya. Kembali ke Anda di studio, Zakia. Anwar Fuadi, terima kasih atas laporannya.